Baik. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung di webinar simulasi CAE untuk industri proses. Mungkin kali ini kita akan membahas terkait beberapa pengaplikasian untuk simulasi CAE di dalam industri proses, dan karena CFD dan FAA ini sangat-sangat tools yang powerful. Nah, mungkin teman-teman excited nih terkait apa aja sih yang bisa dilakukan dari software-software ini untuk pengaplikasiannya di dalam industri proses. Nah, mungkin nanti kita akan membahas beberapa pengenalan dulu terkait CFD, kemudian kita nanti akan ada demo terkait hal tersebut. Nah, setelah itu nanti juga kita akan membahas terkait FAA juga yang akan dibawakan oleh teman-teman engineer di sini. Nah, kemudian untuk teman-teman nanti bisa bertanya apabila ada yang belum jelas di sesi akhir acara. Nah, mungkin nanti untuk agendanya dari CFD nanti dibawakan oleh Mbak Dewi sama Mas Fahmi, dan juga saya sendiri. Kemudian nanti dilanjutkan oleh FAA dibantu oleh Mas Dava dan Mas Caesar serta Mas Galih. Oke, mungkin langsung saja pada agenda pertama oleh Mbak Dewi terkait pengenalan CFD di dalam industri proses. Maka waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Haji dan Mas Daris untuk waktu dan kesempatannya. Jadi mohon izin untuk share screen dulu. Apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah. Ya, sudah terlihat. Baik, sebelumnya selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rekan-rekan webinar, jadi pada pagi ini kita secara garis besar akan membahas mengenai CAE dalam sektor industri proses. Dan untuk pada sesi yang pertama ini, kita akan membahas mengenai CFD atau Computational Fluid Dynamics pada industri proses. Sebelum masuk lebih dalam mengenai penerapan dari CFD ini pada sektor industri proses, maka akan saya jelaskan secara garis besar terlebih dahulu mengenai overview CFD itu sendiri apa. Secara garis besarnya, CFD merupakan salah satu cara atau bentuk analisis atau seni untuk merubah persamaan atur dinamika fluida dari bentuk integral dan turunan menjadi bentuk aljabar yang terdiskretisasi. Di mana CFD ini merupakan salah satu metode yang dapat kita lakukan untuk melakukan simulasi. Di antara selain CFD ada juga metode berupa perhitungan secara manual maupun secara eksperimental. Namun CFD ini merupakan salah satu solusi yang memiliki manfaat lebih banyak dibandingkan dua metode tersebut, dikarenakan seperti contohnya untuk analisis atau simulasi dengan perhitungan itu memerlukan perhitungan yang kompleks, terutama untuk permasalahan-permasalahan dalam sektor industri, sehingga untuk perhitungan itu sangat susah untuk dilakukan. Yang selain perhitungan dapat juga dilakukan dengan eksperimental. Dengan eksperimental ini kita memerlukan waktu yang lebih banyak karena kita harus membuat model atau bendanya terlebih dahulu, lalu melakukan simulasi dengan waktu yang tertentu. Dengan hasilnya kita harus menganalisa juga. Oleh karena itu, dengan eksperimental ini hasilnya lebih akurat, tetapi waktu serta tenaga yang diperlukan juga lebih banyak, sehingga dapat menghambat proses improvisasi. Yang CFD hadir untuk menjadi penengah dalam permasalahan mengenai persamaan atau dinamika fluida, di mana CFD ini dapat kita lakukan melalui hanya sebuah komputer dengan software yang seperti ANSYS ataupun Gradle,
Dan dengan CFD ini kita dapat melakukan improvisasi dengan lebih cepat dan juga hasil yang akurat, dan tentu saja biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibandingkan proses eksperimental. Nah, dari CFD ini kita dapat menemukan hasil atau value, nilai-nilai dari sebuah medan aliran pada segmen tertentu pada waktu tertentu. Selain itu, CFD ini menggunakan 3 persamaan utama, yaitu persamaan kontinuitas, persamaan momentum, dan juga persamaan energi. Selanjutnya adalah penerapan CFD dalam industri proses. Sebelum lebih lanjut mengenai penerapan CFD itu sendiri dalam industri proses, kita harus tahu terlebih dahulu industri proses itu seperti apa. Industri proses merupakan sebuah industri, semua industri yang di dalamnya terdapat sebuah proses dalam pengolahan untuk material ataupun suatu bahan. Katakanlah industri oil and gas, di situ perubahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi ataupun bahan siap pakai. Nah, disitulah disebut juga industri proses ataupun food and beverage ataupun industri kimia dan lain-lainnya. Dalam industri proses ini kita akan menemukan hampir semua aliran akan bereaksi satu sama lain, tentu saja. Dan CFD ini akan membantu proses industri untuk menyelesaikan variasi permasalahan dari aliran satu fasa ataupun 2 fasa ataupun lebih, lalu aliran bertekanan maupun tidak bertekanan, permasalahan isotermal maupun non-isotermal. Sehingga CFD ini akan membantu rekan-rekan menyelesaikan permasalahan dengan lebih cepat dengan berbagai variasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan parameter tertentu. Namun di sisi lain, keberhasilan CFD ini juga dipengaruhi oleh kemampuan seorang engineer yang berpengalaman, karena dalam implementasinya CFD membutuhkan pemahaman mulai sifat kimianya bagaimana, nanti lalu sifat kinetisnya, karakteristik fluidanya bagaimana. Itulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam setup ataupun diatur dalam pemodelan CFD ini. Sehingga kemampuan pengolahan datanya juga akan lebih akurat apabila diimbangi dengan kemampuan engineer yang lebih baik. Selain itu, kompleksnya permodelan seperti pada industri proses itu diperlukan analisis atau simulasi yang tentunya membutuhkan parameter yang banyak, seperti pada mixing tank dan aliran multifasa yang kadangkala melibatkan tidak hanya satu fasa, tetapi bisa berbeda fasa atau lebih dari satu fasa. Bisa jadi cair, bisa jadi gas, bisa jadi padat. Di mana fasa-fasa ini akan bereaksi satu sama lain dan menjadikan permodelan untuk sistem ini lebih kompleks yang harus diimbangi dengan engineer yang berpengalaman pada bidangnya. Lalu selanjutnya adalah proses kimia yang pada umumnya dimodelkan dalam CFD ini biasanya ada mixing atau pencampuran, seperti pada mixing tank itu pencampuran beberapa zat atau partikel atau fasa. Lalu separation atau pemisahan beberapa partikel dari suatu zat dipisahkan menjadi beberapa zat, dan reaction atau terjadinya reaksi kimia antara dua zat atau lebih, dan juga pembakaran, combustion, yang biasanya kita jumpai pada boiler ataupun pada pembakaran batu bara atau PLTU dan lain-lainnya. Lalu untuk filtration atau penyaringan dan juga drying atau untuk pengeringan. Lebih lanjut lagi, implementasi industri proses salah satunya dapat dilakukan dalam ada tools ada equipment yang bernama valve, atau valve ini sering kita jumpai dalam sektor industri proses untuk mengalirkan suatu fluida dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang dimungkinkan mungkin menggunakan tekanan yang berbeda ataupun kecepatan yang berbeda, sehingga diperlukan adjustment pada permodelannya juga.
Nah, valve ini fungsinya dia adalah seperti yang kita ketahui bersama, valve itu berfungsi sebagai pengontrol ataupun pengatur aliran pada suatu sistem, di mana valve dapat menghentikan ataupun mengalirkan suatu aliran. Lalu biasanya yang terjadi permasalahan pada valve ini adalah suatu erosi karena aliran ini terjadi pada tekanan tertentu, pada tekanan tinggi ataupun yang lainnya, dengan kecepatan tertentu juga, maka pada titik-titik tertentu terjadi erosi ataupun pengoplosan, sehingga diperlukan sebuah improvement atau perbaikan untuk didapatkan valve yang sesuai. Ataupun untuk proses maintenance-nya adalah contohnya pada second separator. Di sini second separator biasanya difungsikan sebagai pemisah partikel, dua partikel yang memiliki massa jenis yang berbeda. Sehingga pada titik-titik tertentu diperlukan mungkin saja improvement, seperti pada nanti katakanlah partikel batu-batu kecil dan juga mungkin gas, disitulah ada treatment khusus untuk pada pemodelan sistem tersebut atau apabila diperlukan improvement lebih lanjut. Oleh karena itu, dengan CFD ini rekan-rekan juga bisa lebih mudah melakukan pengerjaan atau analisis, di mana tuntutan pada sektor industri dituntut untuk bekerja lebih cepat dan juga dengan kualitas yang baik tentunya. Oleh karena itu, CFD sangat membantu, terutama dalam industri proses ini, fluktuasi dari kebutuhannya selalu meningkat tahun demi tahun. Di selanjutnya, contoh dari equipment yang biasanya digunakan pada industri proses adalah mixing tank. Mixing tank merupakan yang tadi sempat dijelaskan juga bahwa salah satu equipment yang biasanya digunakan untuk mencampur lebih dari satu fasa dan bisa jadi berbeda fase seperti cair, padat maupun gas. Disinilah biasanya diperlukan adjustment khusus untuk mixing tank itu sendiri, sehingga dengan CFD ini rekan-rekan bisa menyesuaikan parameter apa saja yang akan diinputkan atau disesuaikan dengan output yang ingin didapatkan atau improvement bagian mana. Contohnya kecepatan. Di sini kita bisa mendapatkan tekanan pada mixing tank pada titik tertentu itu seberapa. Selain juga nilainya, kita bisa mengetahui konturnya. Jadi secara visualisasi kita bisa tahu, oh pada bagian ini yang memiliki pressure tinggi, atau bagian ini yang perlu dilakukan improvement hanya dengan sekilas untuk sementara. Tetapi lebih lanjut, rekan-rekan harus melakukan analisis untuk hasil yang didapatkan. Dibandingkan dengan eksperimental maupun dengan metode yang lainnya, di sini kita bisa mendapatkan hasil yang akurat dengan waktu yang cepat, tadi sudah dijelaskan juga, dan tentunya sangat berguna untuk proses improvement dalam industri proses ini. Heat exchanger biasa kita temukan dalam perusahaan energi atau industri energi, di mana dalam heat exchanger ini biasanya kita akan menemukan erosi atau permasalahan dalam dinding tubnya diakibatkan tekanan tinggi maupun kecepatan yang tinggi, sehingga tub bisa jadi rusak. Oleh karena itu kita harus melakukan improvement pada tub tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memberikan plate pada pengaplikasian plate pada heat exchanger ini, sehingga setelah pengaplikasian ini kita dapat melihat nih hasilnya, lebih bagian mana saja yang sudah sesuai atau bagian mana saja
yang mungkin saja perlu dapat diimprove. Disinilah peran CFD dalam proses improvement atau penyelesaian masalah dalam sektor industri proses. Boiler, biasanya kita juga menemukan boiler dalam proses pembakaran di oil and gas juga. Di sini katakanlah di pembakaran batu bara seperti itu. Di sini kita bisa langsung melihat bagaimana visualisasi proses pembakaran dan bagian mana titik-titik tertentu yang mungkin saja temperaturnya tinggi sehingga diperlukan material improvement atau pengaplikasian material yang di-adjust sesuai dengan kebutuhan dari boiler itu sendiri. Ya, mungkin untuk penjelasan awal dari penerapan CFD dalam sektor industri proses sudah dicukupkan dari sini.